trading itu bukan gambling. Oke. Jadi penting bahwa jangan sampai kita masuk ke dunia trading itu hanya mengandalkan gambling nih, ambil aja, nanti bakal naik kok. Terus kita nggak pernah pelajarin marketnya, kita nggak tahu di dunia luar seperti apa dan sebagainya. Somehow lebih ketagihan di saham US. Oke. Misalnya nih, saham lagi naik-naiknya, apakah sebenarnya itu saat yang baik untuk beli atau enggak? Kenapa US market, bro? Apa yang membuat bro yakin banget dengan US market saat ini? Setelah ribuan trader adu strategi di Ultimate Trading Championship beberapa waktu lalu, akhirnya nih hanya orang-orang dengan strategi tajam yang bisa mencapai podium kemenangan. Salah satu trading champion itu udah ada di sini nih. Dia berhasil menyabet posisi ketiga di kategori legend dan bakal nge-spill kira-kira taktik apa aja yang digunakan untuk membantai trader lainnya. Dan kita langsung sambut saja nih. Selamat datang dan selamat atas kemenangannya, Bro Primandaru. Apa kabar? I'm good. Oke. Pertama kali nih bro ya, gue pengen buka ya, tanya tentang background dulu nih. Bro Prima itu tuh kesibukannya apa, profilnya seperti apa? Boleh dong bro, dikasih tahu nih ke sobat cuan sekalian di rumah. Boleh. So actually hari ini waktu kita do this podcast saya sendiri lagi transition actually. Oke. Jadi I'm moving from one company, one of the e-commerce di Indonesia to one of the multi-sectoral business lah. Oke. Gitu. Jadi kesibukan saya hari-hari actually kerja, biasanya kerja. Cuma memang kan kalau kerja kita pagi sampai sore kita kerja, ya habis itu ketemu family dan sebagainya. Malam sebelum tidur, nah ya mulailah kita belajar trading gitu ya. Nganalisa market gitu ya bro di malam-malam. Nanya-nanya, baca-baca. I see. Jadi lebih di situ sih sebenarnya. Got it. Kapan nih Bro Prima tuh pertama kali kenal dengan yang namanya trading atau investasi gitu? Dan ketika mengenal hal tersebut, instrumen apa yang jadi pilihan Bro Prima pertama kali gitu? Mungkin ceritanya sebenarnya panjang. Oke, gitu. Boleh. Jadi pertama kali kenal namanya investasi itu sebenarnya udah sejak lama. Cuma setelah itu waktu itu market lagi nggak bagus, rugi banyak, jadi habis itu udah nggak pernah lagi. Beberapa waktu lalu sempat beli saham, cuma waktu itu memang belum ikut peluang. Gitu, to be honest, belum ikut peluang lewat salah satu broker. Cuma memang saya sendiri nggak aktif tradingnya, jadi ya udah beli, dibiarin aja mau setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Berharap harganya naik, malah turun, naik dikit, turun lagi dan sebagainya gitu. Dan baru kurang lebih tahun lalu lah, sekitar bulan Oktober, November tahun lalu. Waktu itu sebenarnya triggernya adalah broker yang di sana udah nggak bisa serve Indonesian lagi. I see. Gitu. Jadi habis itu nyari broker apa ya yang bisa dipakai untuk taruh investment. Karena ya namanya uang kalau di bank doang malah habis kena inflasi gitu kan. Jadi saya sendiri berpikir gimana biar ya uang ataupun ya value yang kita punya sekarang ini bisa berkembang, or at least nilainya nggak berkurang lah gitu. Jadi tahun lalu browsing lihat YouTube, akhirnya wah menarik nih, ada yang namanya peluang. Coba deh gitu. Jadi awalnya dari situ, terus ya masukin lah, belum banyak gitu. Terus penasaran juga trading kripto tuh kayak gimana gitu. Jadi waktu itu I think aset pertama yang waktu itu aku beli adalah HBAR sama Atom kalau nggak salah. Untuk kripto nih? Untuk kripto. Gitu. I see. Dan ya namanya juga orang baru pertama kali beli kripto gitu ya. Saya sendiri nyoba, wah yaudah beli. Wah naik turunnya cepet banget nih. Dan karena waktu itu belum ada yang bisa advice, belum ada komunitas dan sebagainya. Ketika beli, terus lihat harganya turun, panik. Jual. Jadi yang ada trading itu rugi gitu kan. Terus habis dari kripto lihat aset-aset yang ada di peluang, wah mungkin menarik untuk masuk ke saham US aja nih. US stocks ya. Gitu. Somehow lebih ketagihan di saham US. Lebih ketagihan di situ. Jadi yang saya lihat sendiri kalau saham US itu
lebih stabil. Gitu. Ada naik turun tapi nggak yang naik 15% turun 15% dalam waktu satu hari gitu kan. Jadi ada kenaikan, ada penurunan, tapi I think itu masih wajar. Lebih gitu masuk kan. sama profil resikonya bro lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Oke, tadi Bro Prima sempat mention pernah ngalamin loss gitu ya di awal-awal. Itu awalnya itu tuh masuknya di market Indo dulu berarti, atau di instrumen lain, atau gimana bro? Enggak, kebetulan memang nggak main saham di Indo. Oke. Jadi memang yang biasa saya tradingin itu ya awalnya dari kripto, terus masuk ke saham US. Oke, dari dulu sampai sekarang pasti kan metode yang coba bro terapkan pasti berubah-ubah dong. Boleh diceritain nggak bro? Kayak gimana sih perkembangan metode trading atau metode investing yang bro lakukan dari awal bro kenal dengan yang namanya investasi ini sampai saat ini bro? Mungkin yang saya bisa bilang perubahan terbesar adalah ketika awal-awal itu trading tanpa knowledge. Trading tanpa knowledge. Jadi cuma dari dengar kata orang, oh beli kripto tenang aja harganya pasti naik gitu kan ya. Jadi beli kripto harga pasti naik, makanya waktu itu beli dan kita biarin malah turun, jadi malah panik sendiri gitu kan ya. Dan kalau seiring berjalannya waktu itu saya lihat bahwa namanya trading nggak bisa tanpa knowledge. Jadi memang kalau trading tanpa knowledge kata orang itu jadinya gambling. Gitu. Dari situ mulailah lebih banyak baca-baca, lebih mengamati kira-kira pergerakan naik turun itu seperti apa sih. Gitu. Kapan kira-kira saham itu akan naik dan kapan kira-kira saham akan turun. Gitu. Memang di sisi lain itu nggak akan selalu benar gitu ya. Pasti akan ada trigger, ada katalis in the market yang mempengaruhinya. Tapi seenggaknya yang saya lihat ada pattern yang lebih mengarah dibandingkan dengan ya udah asal taruh uang. I see. Gitu. Jadi mungkin lebih ke situ. Sekarang lebih ngeliatin patternnya seperti apa. Misalnya nih saham lagi naik-naiknya. Apakah sebenarnya itu saat yang baik untuk beli atau enggak? Gitu. Kalau dulu saham lagi naik-naiknya, saya justru pikir mungkin saatnya beli karena ini bakal naik lagi. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata ketika saham udah naik, kecenderungannya bukan naik, kecenderungannya setelah itu adalah turun, koreksi. Gitu. Makanya mungkin kalau dulu saham lagi naik saya beli, kalau sekarang saham lagi turun saya beli. Lagi turun baru dibeli. I see. Berarti ibarat ke medan perang nih, bro ya. Harus datang dengan perencanaan yang matang gitu ya. Karena kalau nggak kayak gitu bisa aja malah dibantai sama market kayak gitu ya, bro ya. Tapi tadi bro sempat mention bahwa bro sangat senang melihat pattern. Berarti apakah saya bisa bilang bro ini lebih ke aliran technical kasarnya kayak gitu, atau sebenarnya lebih tetap ada sisi fundamentalnya kalau dalam mencoba menganalisa sebuah aset nih bro? Mungkin it's a mix ya. The way I see it itu. Memang saya sendiri kan bukan trader profesional yang dari dulu tahu ini teknik apa gitu kan. Jadi lebih ya di satu sisi mengerti marketnya lagi ke arah mana. I see. Yang kedua juga kadang tanya sama teman-teman di peluang juga, dari sisi teknikal gimana nih, make sense nggak? Gitu. Got it. I see. Nah, bro ini kan juga adalah winner nih, ya kan, dari Ultimate Trading Championship kayak gitu. Ketika pertama kali dikabarin sama tim peluang kalau bro ini adalah pemenang ya, apa yang muncul di benak bro pada saat itu? Mungkin lebih ke nggak cepat puas kali ya. Dan yang kepikiran adalah nggak boleh sombong. Gitu. Jadi harus membumi. Gitu. Karena saya sendiri percaya kalau misalkan kita udah ngerasanya jadi pemenang, terus jadinya merasa bisa, nah disitulah awal dari kejatuhan biasanya gitu kan. Jadi memang waktu di awal dikasih tahu menang nih Ultimate Trading Championship, yang dipikirin adalah gimana sih bisa belajar lebih banyak lagi gitu. Karena ya misalnya menang sekian, ya hopefully kan kalau misalkan ada UTC lagi bisa menang lebih banyak lagi, hopefully gitu kan. Amin. Jadi lebih ke ya mau belajar lagi aja sih. Mau belajar lagi ya. Jadi feelingnya adalah seneng di satu sisi, tapi gimana caranya jangan sampai jadi jumawa karena hal kemenangan ini kayak gitu ya. Bro kan udah invest nih di peluang gitu. Sekarang
saya pengen tahu nih tentang bagaimana bro mengkonstruksikan atau pandangan bro tentang investasi itu sendiri ya. Boleh di-spill nggak nih bro? Portofolionya, komposisinya itu bagaimana sih kalau di peluang kayak gitu? Kayak US stocks berapa persen, kripto berapa persen, atau ada campuran lainnya? Kayak gimana nih bro dalam mengkonstruksi portofolionya bro Prima? Mungkin bisa dibilang karena saya sendiri kan bukan tipe profil resiko yang berani ambil resiko terlalu besar, tapi juga bukan yang sangat konservatif gitu ya. Jadi memang lebih banyak di US market. I see. Gitu. Lebih banyak di US market. Mungkin sekarang kalau kita bilang komposisi, bisa dibilang mungkin 90% komposisi itu ada di US market. US market, US market. Kemudian 10%-nya itu baru ya kita main di option biasanya atau di kripto. Biasa saya sendiri beli kripto tuh cuma kalau harganya lagi turun-turunnya gitu kan. Justru kalau lagi turun banget tuh ya baru mulai tertarik ngeliat kripto gitu. Betul. Ya. I see. Kenapa US market bro? Apa yang membuat bro yakin banget dengan US market saat ini? Mungkin lebih ke volatilitas yang menurut saya pribadi masih make sense nih. Masih make sense, gitu. Jadi naik turunnya itu masih bisa ditolerir seandainya nih ternyata prediksi kita salah atau analisis kita salah terhadap kondisi market saat itu. Ya udah turun, ya udahlah antara telan atau kita berharap mungkin ya beberapa waktu lagi hopefully bisa naik lagi gitu. I see. Bro tadi sempat juga mention ya di dalam 10% itu ada keterlibatan options di dalamnya. Dan dengar-dengar nih ya, bro sempat cuan luber banget dari optionsnya Meta. Tapi di satu sisi juga sempat rungkat karena Baidu. Boleh nggak bro diceritain kisah di balik trade tersebut yang bro ambil kayak gitu? Itu mungkin waktu komposisi saya belum di 90% spot lah ya gitu bisa bilang. Waktu itu memang karena namanya juga trader amatir gitu ya. Biasa beli kan spot, beli spot gitu. Terus lihat, wah ini gimana kalau leverage ya? Gitu. Leverage jadi waktu itu ya? Awalnya dari leverage waktu Meta sama Baidu gitu. Waktu itu kalau nggak salah Meta mau do earning call, gitu. Jadi beberapa waktu sebelum earnings sempat ngobrol sama Bro Kevin juga, gimana nih kondisinya gitu kan, apakah bisnisnya lagi bagus apa enggak dan sebagainya. Dan waktu itu dia bilang, lagi bagus nih gitu. Jadi ya do some research. Dan kebetulan waktu itu peluang itu leverage-nya masih nggak ada biaya. Jadi ada masa-masa di mana leverage itu nggak ada biaya, free. Cobain aja leverage. Jadi ya bisa dibilang modal kita nggak usah terlalu banyak nih gitu. Jadi ambillah leverage 2 kali. Gitu. Udah berani deh. Namanya juga lagi nyoba gitu ya. Namanya lagi belajar. Ya udah why not gitu. Jadi cobain waktu itu dan bener ternyata setelah earning harganya melambung tinggi. I see. Gitu. Dan setelah melambung tinggi, saya lihat biasanya kalau udah melambung koreksi. Gitu kan. Jadi waktu itu ya udahlah setelah melambung TP. Lagi tinggi-tingginya TP. Mantap. Habisin aja. Bener habis itu koreksi. Wah. Gitu. Jadi memang ya puji Tuhannya waktu itu dapat lumayan banyak karena waktu kita TP itu waktu lagi tinggi tuh gitu. Ya, I see. Nah disitulah ya mungkin sifat manusia yang serakah ya, greedy gitu kan. Nggak lama kemudian kalau nggak salah Baidu sama Baba itu mau earning. Saya pikir wah ini menarik nih. Leverage masih free, why not gitu kan. Cobain. Sempat lihat-lihat kondisi marketnya kayaknya menarik nih gitu. Dan waktu itu juga nanya sama Bro Kevin, gimana ya? Kayaknya oke sih, gitu kan. Tapi katalis apa nih yang bisa kira-kira bikin mereka tuh naik, gitu kan ya? Karena kan perlu ada something yang convincing gitu ya. Q1 itu di China itu ada Chinese New Year. Logikanya orang belanja, konsumsi market meningkat. Pikir-pikir, make sense ya. Udahlah berani gitu kan. Berani beli, habis earning call malah nyungsep. I see. Waktu itu masih berpikiran tenang aja, biasa habis nyungsep naik.
ditunggu hari demi hari, bukannya naik makin nyungsep. Oke. Gitu. Kebalikannya justru. Jadi ya udahlah. Sampai suatu titik di mana wah kayaknya kalau ini dibiarin terus justru value yang ada di situ nggak bisa ditradingin ke yang lain. Benar. Gitu kan. Jual aja apa ya? Ya udah cut loss lah bisa dibilang gitu. Nah, lucunya setelah cut loss 3 hari kemudian habis itu Baidu sama Baba naik tinggi. Bounce back. sering begitu. Jadi wah, ya udahlah gitu. Ya memang namanya market kita nggak bisa tebak 100% Betul. ya. Tapi bro, tadi juga sempat mention tentang options, aku masih penasaran nih. Karena options itu kan sebenarnya produk yang high risk gitu ya, instrumennya. Ketika bro memutuskan untuk mencoba options pertama kali ya, apa sih yang ada di pikiran bro gitu? Apa yang bro rasain, nervous kah gitu kah? Atau justru malah kayak yakin nih, oke, gue percaya ini produk tuh sebenarnya oke, ini salah satu instrumen yang bagus banget buat di-explore, atau kayak gimana nih Bro Prima ketika nyobain options buat pertama kali? Waktu nyobain option itu aku ingat lebih ke motivasinya belajar sebenarnya. Motivasinya belajar, oke. Jadi value yang aku masukin ke options itu juga ya hasil dari keuntungan yang sebelumnya lah, gitu kan ya. Jadi cobain option, jujur waktu itu ya dengan pengetahuan yang terbatas, walaupun kita bisa dibilang udah mencoba untuk belajar semaksimal mungkin, ya pasti ada knowledge yang kita nggak tahu gitu kan. Saya pikir wah kalau options nanti kalau udah di akhir ya otomatis ya kita punya hak untuk beli sahamnya lah dan sebagainya gitu. Jadi pertama kali main options itu aku biarin sampai expired. Karena waktu itu mikirnya udah harganya rugi gitu ya. Ya udah biarin aja deh gitu kan. Tungguin aja. Malah makin nyungsep. Jadi ya udahlah, namanya juga belajar gitu. Nah dari situ baru tahu bahwa oh ternyata kalau main options itu jangan dijual terlalu mepet sama expiry date-nya. Dan berarti kalau beli options jangan yang periodnya terlalu dekat. Gitu. Jadi panjang gitu. Ya udahlah, itu pembelajaran ya dari Bro Prima ketika trading di options gitu. Tapi dalam journey Bro Prima ini melakukan trading, berarti total udah berapa tahun bro nyoba-nyoba buat trading ini? Kalau trading yang aktif baru setahun inilah ya. Setahun. Ya. Sebelumnya passive investing ya. Nah, big win apa yang pernah bro rasain dan big loss apa yang pernah bro rasain dalam journey tersebut? Dan ketika loss, bagaimana cara bro untuk bisa recover atau bangkit lagi dari quote-unquote kegagalan tersebut nih bro? Kalau big win-nya mungkin bukan dari sisi value, kalau saya lihatnya gitu kan, tapi dari sisi knowledge-nya, dari sisi gimana kita bisa invest lebih baik lagi, knowledge dan sebagainya gitu. Jadi I think lebih ke situ gitu. Dan big loss-nya lebih ke pembelajaran pribadi sih sebenarnya, bahwa ya namanya investment pasti ada naik, ada turunnya. Dan kemarin juga saya sempat share waktu ngobrol sama teman-teman dari Peluang juga beberapa pembelajaran yang saya dapetin gitu. Yang pertama bahwa namanya investasi itu harus sabar. Jadi nggak boleh ambil keputusan gegabah. Misalnya tadi sahamnya lagi naik kita ambil malah turun, rugi gitu kan. Banyak orang yang panik. Tapi kadang ya mungkin sabar dulu aja, nanti mungkin nggak lama lagi bakal naik gitu. Atau ketika ya beberapa kali kejadian juga saham lagi turun, kita pikir wah ini kayaknya habis ini bakal naik nih. Sabar dulu, siapa tahu habis ini makin turun. Kita bisa ambil bener-bener on the dip gitu. Jadi yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah bahwa trading itu bukan gambling. Jadi penting bahwa jangan sampai kita masuk ke dunia trading itu hanya mengandalkan wah gambling nih, ambil aja, nanti bakal naik kok. Terus kita nggak pernah pelajarin marketnya, kita nggak tahu di dunia luar seperti apa dan sebagainya. Nggak gitu punya ya. planning. Nggak punya planning. Nah itu jangan. Karena Oke. itu chance untuk gagalnya ya bisa dibilang besar. I see. Gitu. Ingat tuh Sobat Cuan, 2 tuh ya, kalau lagi trading itu harus sabar, 2 itu jangan gambling di dalam prosesnya kayak gitu ya bro ya. Oke, Bro Prima. Ini kondisi market kan sebenarnya banyak banget
noise-nya ya, secara overall gitu. Secara makro kita ngelihat banyak juga isu-isu ya kan, kebijakan-kebijakan tarif, kebijakan-kebijakan apapun yang baru, The Fed nahan suku bunga segala macam. Istilahnya banyak berita-berita, sentimen-sentimen yang membuat market itu tuh volatile kayak gitu. Gimana nih caranya Bro Prima untuk bisa tetap tenang nih di tengah semua noise-noise yang terjadi di market saat ini nih Bro? Mungkin kalau saya lihat yang penting adalah gimana kita bisa lihat into the longer future. Longer gitu ya. future. Longer future dalam artian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu. Bayangin atau kalau kita lihat waktu pertama kali tarif diumumin, wah semua market koreksi, gitu kan. Kalau kita orangnya panikan, kalau kita nggak sabaran, kita pasti akan jual, udah cut loss dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat patternnya akan ada cycle balik lagi, gitu. Jadi mungkin again jangan yang buru-buru, sabar sedikit karena kita tuh main di samudra yang luas dan kita bukan cuma di only trader. Bayangin di luar sana banyak investasi atau investor-investor yang wah naruh uang itu bisa dibilang kalau kita ngomongin rupiah triliunan mungkin gitu kan ya. Iya, benar. Dan saya yakin mereka itu bikin calculated movement, nggak yang seperti kita yang mungkin jadinya panikan, wah ada apa dikit, oh sell dan sebagainya gitu. Jadi mungkin lebih ke sabar, kita lihat the longer future aja. Gitu. Fokusnya ke jangka panjangnya dibanding noise di jangka pendek gitu. Betul. Ya Bro ya. Yeah. Oke, Bro Prima ini punya peran sebagai seorang leader ya di sebuah korporasi kayak gitu. Gimana nih Bro, cara Bro sebenarnya untuk membagi waktu nih ya atau energi ya dalam pekerjaan utama dan juga dalam journey trading dan investasinya Bro. Apakah ada pengorbanan waktu yang dilakukan atau seperti apa nih untuk Bro bisa membalance dua dunia tersebut kasarannya? Kalau saya jujur saya tipe orang yang profesional gitu, dalam artian saya kalau lagi kerja ya kerja, kalau emang lagi untuk urusan pribadi ya saya urusan pribadi gitu. Jadi memang ketika jam kerja itu ya kerja gitu kan ya. Ketika lagi jam kerja saya nggak terlalu ngeliatin kondisi market dan sebagainya. Tapi memang ketika nanti masuk jam makan siang, biasa strategi saya adalah saya makan siang 5 menit, 10 menit cukup. Gitu. Jadi biasanya nggak beli makan di luar, saya bawa makan biar makannya bisa lebih cepat. Nah, sisa waktu makan siang itu bisa saya pakai untuk ya baca kondisi market lagi kayak gimana, atau saya networking sama beberapa teman dan sebagainya. Nanti ketika sore ya istirahat sebentar, ya paling cuma ngelihat kondisinya lagi kayak gimana. Baru sebenarnya ya the real time itu baru malam. Setengah 9 malam tuh baru mulai itu. Mulai aktif melihat market gitu ya, riset-riset segala macam, cari opportunity itu berarti di malam gitu. Betul. Paling kecil-kecil pas jam makan siang gitu. Betul. Ya Bro ya. Oke, Bro Prima kan menjadi nasabahnya Peluang nih. Tapi pada saat pertama kalinya, kenapa sih Bro Prima pada akhirnya percaya ya, yakin untuk mengalokasikan investasi Bro Prima di Peluang, Bro? Kalau mungkin sekitar tahun lalu berarti kan ya kejadiannya itu actually lebih banyak baca-baca review waktu itu pertama, jadi review-reviewnya. Yang kedua waktu itu lebih ke ngecek izin-izinnya. Izin-izinnya. Jadi ya pengalaman kan pernah dan sering lihat juga ada investasi bodong gitu. Yang benar-benar entah investasi pakai robot lah, pakai ini pakai itu gitu kan. Dan ternyata angkatan Covid paham tuh pasti tuh robot trading tuh, angkatan Covid ngerti banyak lah yang ketipu lah itu. Jadi kayaknya saya ngerasa namanya investasi lebih baik ya memang kita yang mengontrol gitu kan ya. Dan yang kedua adalah izin-izinnya seperti apa, apakah izinnya itu lengkap atau enggak. Kemudian ketika kita top up dana, masukin misalkan ke Peluang, dananya itu dipegang sama siapa dan sebagainya. Jadi mungkin lebih banyak ke research yang seperti itu. Dan akhirnya saya pikir udahlah, kayaknya terpercaya nih. I see. Kayaknya bukan yang uangnya bakal dibawa kabur nih gitu kan. Nah, mungkin yang ketiga adalah kira-kira dari sisi profil perusahaannya dan sebagainya, ini perusahaan bakal bangkrut segera apa enggak sih gitu kan ya. Karena kan kita nggak mau naruh uang kemudian
habis itu perusahaannya nggak lama kemudian Bangkrut. hilang, bangkrut, nggak ada kabar gitu, dan itu bahaya. Jadi mungkin pertimbangannya lebih ke situ. Jadi saya pikir kayaknya this is the right place for me. Got Gitu. it. Saya percaya sama tempat ini, ya sudah biarkan saya jadi nasabah gitu ya. Jangankan investasi, di bank aja uang bisa hilang. Benar. I have a good experience trading dan investing di peluang gitu. Jadi memang kemarin pun ngobrol sama beberapa teman, you invest your money back apa enggak sih gitu kan. Oh, I invest loh dan hasilnya lumayan. Oh, enggak join. Jadi sebenarnya ya udah ada obrolan-obrolan yang kayak ayo mau investasi apa enggak. Although memang enggak yang actively promoting lah gitu. Tapi kalau misalkan ditanya, oh, am I having a good experience in peluang? Yes, gitu kan. Dan kalau ada yang nanya, gimana trading di peluang? Recommended enggak? I think I will recommend peluang. I see. Thanks a lot, Bro Prima. Oke, tapi moving on. Sekarang gue pengen coba lebih mahamin nih, Bro, dari sisi pola pikir atau mindset keuangan yang Bro miliki saat ini. Gitu. Satu hal yang istilahnya sebagai mungkin Bro juga sebagai seorang ayah ya Bro ya, kayak gitu. Itu adalah mempersiapkan yang namanya biaya pendidikan anak gitu. Nah, apakah Bro sudah mencoba untuk mempersiapkannya, atau menurut Bro seberapa penting sih biaya pendidikan anak itu untuk mulai disiapkan? To be honest, waktu pertama kali anak saya sekolah gitu ya, kaget. Wah, uang sekolah sekarang mahal banget gitu. Dibanding waktu saya sekolah, ya kita sebutnya uang SPP dulu gitu ya, uang bulan cuma 9.000 perak, 8.000 perak. Sekarang kita ngomongnya udah millions gitu. Jadi sempat kaget juga, dan di situ jadi salah satu turning point bahwa saya harus nabung. Gitu. Nabung yang seperti apa? Saya percaya bahwa ya dari pengalaman juga sih sebenarnya, kalau kita naruh our money gitu ya, itu jangan di one basket. Gitu. Pecah, ibarat telur pecah satu pecah semua gitu kan ya. Dan itu ya pengalaman mahal di masa lalu, di mana invest di suatu tempat banyak banget, put it there, ternyata kalau lagi ambles ya ambles semua. Gitu. Jadi memang don't put all your eggs in one basket. Betul. Sekarang ini jadi ya kalau ada pendapatan, ada porsi-porsi yang dialokasin. Ada yang masuk ke bank, ada yang masuk ke investasi, ada yang masuk ke emas, ada yang harus dinikmati. Gitu. I Jangan see. sampai juga semuanya ditabung, diinvestasiin, beli emas dan sebagainya, terus kita nggak menikmati hidup. Mau buat apa? Benar. Gitu kan. Jadi ada porsi-porsinya lah. Harus balance lah ya. Betul. Semuanya kayak gitu. Bro, kalau misalkan tentang knowledge investasi sendiri, apakah Bro udah mulai coba mengajarkan hal tersebut ke keluarganya Bro sendiri? Dan kalau misalkan sudah, gimana cara metode Bro dalam memperkenalkan konsep investasi tersebut? Mungkin aku bisa share dua hal. Yang pertama, saya sendiri udah ngajarin anak-anak untuk nabung. Gitu. Kalau dia mau sesuatu, nggak segampang tinggal minta, "Pak, I want this." Gitu. Have you save your money apa belum gitu kan. Jadi yang pertama ngajarin anak untuk nabung. Yang kedua, to be honest, sebenarnya anak pertama yang udah umur 7 tahun itu udah kalau malam jam setengah 9 gitu ya, sebelum tidur, "Pak, Tesla gimana? Lagi naik apa turun?" Udah sejak dini ya paham tentang saham gitu, tentang instrumen investasi. Jadi memang kadang kalau misalkan ya setengah 9 kan saya biasa mulai open jam setengah 9 kurang lah gitu kan. Nah, dia mulai lihat candlestick. "Pak, itu hijau sama merah apa sih? Artinya apa?" Gitu. Terus ya dijelasin, kalau hijau artinya lagi naik nih harganya, kalau merah lagi turun gitu. Oh gitu, ya udah hijau terus kalau bisa gitu kan. Kalau bisa. Saya harus jelasin lagi, nggak bisa gitu juga. Harus ada merahnya. Kalau nggak ada merahnya, kapan papa beli asetnya? Kalau hijau terus, wah nggak berani juga sih beli gitu kan ya. Bener. Terus dia mulai nanyain, jadi sebenarnya maksudnya gimana sih? Dan disitulah saya mulai jelasin, saya tuh papa tuh beli aset, hopefully nanti dijual dengan harga yang lebih tinggi. Gitu. Jadi ya memperkenalkannya lebih konsep value creation udah mulai diajarin berarti ya ke keluarganya Bro Prima ya. Ya, I think it's good lah ya, karena mungkin banyak dari generasi muda kita zaman sekarang
bisa dibilang cukup terlambat dalam mengenal konsep investasi ini. Betul. Mungkin dulu kita ngertinya nabung, tapi nabung kan kalau cuman ditabung aja, ada konsep time value of money di masa depan, nilai uang itu akan menurun gitu. Betul. Makanya perlu yang namanya investasi, kayak gitu kan. Nah, Bro Prima kan ini sebagai head of people lah ya, di dalam suatu korporasi, dan pasti ketemu banyak orang juga, khususnya anak-anak muda, Gen Z apalagi itu pasti banyak ya kan. Apa nih satu hal atau beberapa hal juga boleh, nasihat yang bisa Bro sampein ke anak-anak muda yang sampai sekarang masih belum mencoba untuk mulai investasi nih Bro? Saya sendiri sering bilang sama salah satu dan beberapa team member gitu ya, kamu ngapain sih beli kopi tiap hari gitu. Jadi one of the most popular brand of coffee, bayangin ya, beli latte 50.000. Oke. Sehari beli 100.000. Betul. 22 hari kerja udah 2 juta lebih. Iya, Gitu kan. Why don't you just save sebagian dari uang itu untuk dikembangin, untuk mikir future-nya bisa dipakai untuk apa lagi ini. I see. Tuh, dibandingin semuanya di-consume gitu. Dan mungkin saran yang lain adalah harus berani mencoba. Nah, Especially untuk young generation yang bisa dibilang masih belum banyak tanggungan gitu ya, yang misalkan baru lulus atau baru mulai berkeluarga gitu. I think it worth to try untuk invest, take risk gitu. Oh, I see. Karena kalau buat yang kayak saya gitu ya, udah ada anak dan sebagainya, ada tanggungan ini itu, mau mencoba hal yang baru, mau belajar hal yang baru, itu lebih susah karena kita mikirin kalau misalkan gagal, nanti anak sekolahnya gimana, nanti bayar ini gimana, bayar cicilan gimana dan sebagainya gitu. So beranilah untuk belajar hal yang baru. I see. Ambil resiko, tapi jangan gambling. I see. Oke. Berarti ada dua hal tadi ya. Satu, spendless ya. Jangan nge-consume terus kerjaannya ya kan. Coba save, tapi nggak cuma save, habis itu coba mulai take risk dengan investasi. Betul. Tapi bukan gambling, investasi yang benar ya. Harus dipersiapkan dengan planning yang tepat, dengan knowledge sebelum ngambil langkah apapun kayak gitu. Nah, kemudian nih Bro, kalau misalkan kita ngelihat seorang trader ya atau investor kayak gitu, sebenarnya quality seperti apa yang harus dimiliki oleh trader atau investor tersebut untuk bisa sukses di dalam trading journey ini? Pertanyaan susah nih, saya masih amatir. Gak apa-apa. Kalau dari 1 tahun terakhir yang saya sendiri coba lihat, observasi gitu ya, mungkin yang pertama adalah trader itu harus mau belajar, mau peka terhadap lingkungan, kondisi market sedang seperti apa. Nggak semata lihat chart, lagi turun beli, lagi naik jual, nggak seperti itu gitu. Tapi kondisi market seperti apa, misalkan recent experience gitu ya, di US tarif seperti apa perkembangannya, gitu. Tarif yang tinggi ke negara apa, kira-kira efeknya akan efek ke instrumen aset yang seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi memang yang pertama harus peka dan mau belajar gitu. Mungkin yang kedua yang bisa saya share adalah trader itu nggak boleh serakah. Oke, balik lagi, nggak boleh serakah, nggak boleh greedy. Karena waktu kita mulai trading dan kita serakah, kita bilang wah kayaknya aset yang ini bisa nih menghasilkan bagus. Kita put semua, kita ambil, leverage 4 kali dan sebagainya. Nah, apakah kita berani ngambil resiko itu enggak? Karena ketika kita serakah, kadang apa yang kita pelajarin, apa yang kita lihat itu enggak sepenuhnya benar. Kayak tadi saya cerita waktu saya beli Baidu, dari sisi analisis cakep nih. Dari sisi Q1 ada Chinese New Year, make sense nih. Beli, ternyata malah nyungsep, gitu kan. Bayangin kalau leverage-nya itu terlalu besar, misalkan karena serakah gitu ya, ya habis sih. Gitu. Jadi memang trading itu nggak boleh serakah. Oke, harus istilahnya mengontrol emosi juga ya di situ ya. Karena from what I know ya, mengontrol emosi itu hal terberat tuh di dalam journey trading setiap trader. Oke, terakhir nih Bro, pertanyaan paling terakhir ya. Boleh nggak Bro Prima coba share buat saat ini itu investment goals-nya itu seperti apa, dan
seberapa jauh atau seberapa dekat ya bro dalam meraih goals tersebut di level saat ini nih bro? Mungkin bukan dari sisi value of money-nya gitu ya, tapi my goal in investment adalah gimana saya bisa kasih balik, give back to my family. Correct. Gitu. Karena again biaya pendidikan sekarang mahal. Bukan cuma pendidikan, to be honest yang mahal sekarang adalah biaya kesehatan. Kalau kita mau beli asuransi kesehatan lah, atau kita amit-amitnya gitu ya sakit perlu operasi, mahal sekali gitu. Jadi memang salah satu tujuan investasi adalah mempersiapkan hal-hal yang nggak bisa diprediksi ini. Kita harus punya saving yang ya just nice. Amit-amitnya terjadi sesuatu, paling nggak kita masih bisa melanjutkan hidup. Gitu kan. Dan yang kedua juga ya gimana kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan dalam artian bukan cuma makan, bukan cuma pakaian, bukan cuma pendidikan, tapi namanya kerja harus dinikmati. Kalau dulu saya kerja akhirnya burn out, tipes dan sebagainya gitu. Jadi ya salah satu tujuan investasinya adalah ya sebagian nanti disimpan buat jalan-jalan, buat bawa anak kemana, buat beli mainan misalnya gitu kan. Jadi lebih ke situ sih. I see. Berarti lebih ke bagaimana investasi ini itu bisa menjadi jalan buat keberlanjutan kehidupan dari keluarganya Bro Prima. Gila. Keren banget Bro Prima. Thank you banget buat insight-insightnya ya. Luar biasa banget nih berbagai insight trading dari Bro Prima. Semoga bisa jadi inspirasi nih buat Sobat Cuan di rumah dan trader-trader lainnya, serta calon-calon trading champion berikutnya. Nah, sebelum berakhir, untuk Sobat Cuan yang ingin ngikutin jejak Bro Prima, tenang, masih ada Ultimate Trading Championship volume kedua ya. Jadi siapin nih strategi terbaik kalian. Siapa tahu kamu jadi trading champion berikutnya. Terima kasih atas waktunya nih Bro Prima. Thank you banget ya atas waktunya, atas semuanya, insight-insightnya ya. Oke, kalau gitu Sobat Cuan, saya Bro Pius pamit undur diri. Bye-bye.